Kementerian Perhubungan prihatin dan menyayangkan peristiwa yang terjadi di Bandara Kuala Namu yang menimpa Saudari Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Kami atas nama Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Saat ini kami telah memberikan teguran keras kepada pihak Angkasa Pura Aviasi selaku operator Bandara Kuala Namu. Mereka seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat pengguna bandara, khususnya Bandara Kuala Namu. Saat ini kami juga tengah melakukan evaluasi terhadap implementasi SOP. Jika nanti ditemukan adanya kelalaian dalam implementasi SOP tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan diberikan sanksi yang lebih berat. Terkait dengan aspek hukum, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dan mendukung proses tersebut. Kami juga sudah meminta kepada Angkasa Pura Aviasi untuk bekerja sama sepenuhnya dan mendukung proses penyelidikan ini. Kedepan, kami akan melakukan berbagai macam perbaikan, tentu bersama instansi yang terkait seperti Ombudsman dan juga YLKI. Hal ini terkait dengan pembenahan SOP mengenai standar pembangunan, perawatan, dan juga operasi. Itu tadi pernyataan dari Ibu Adita Irawati dari juru bicara Kementerian Perhubungan terkait dengan perkembangan peristiwa tewasnya seorang perempuan di Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita masih berbincang dengan Ombudsman RI, Pak Robert Endi, dan juga ada Pak Saleh, ahli Mechanical Engineering, Electrical, dan Plumbing. Saya ke Pak Robert, ini kalau melihat kasusnya sendiri, Pak Robert, ini kan tampaknya kalau dari keluarga ini akan menuntutnya ini cukup banyak ya, ada 6 perusahaan setidaknya yang kita ketahui, dan beberapa di ini pasti terhadap setiap masalah atau kesalahan dalam pelayanan publik harus ada pihak yang bertanggung jawab. Nggak mungkin suatu masalah atau suatu kesalahan itu tidak ada yang pihak yang bertanggung jawab gitu ya. Dan dalam konteks ini kami melihat ada 3 bentuk tanggung jawab atau accountability yang harus ditunjukkan. Pertama adalah accountability kinerja. Ini artinya soal perbaikan sisi manajerial hingga sisi teknis, termasuk tadi soal perbaikan dalam hal uji kelayakan fungsi fasilitas yang harus dilakukan paling tidak 2 tahun, bahkan kalau bisa setiap tahun sekali ya dilakukan uji kelayakan dan sertifikasi uji kelayakan yang itu terakhir dilakukan 2019 kemarin begitu, termasuk soal perbaikan standar pelayanan yang ada ya, standar informasi dan sebagainya. Itu di sisi accountability kinerja. Kemudian kedua adalah akuntabilitas administratif, ini tentu adalah kepada siapa kemudian sanksi administratif dilakukan, termasuk sanksi pemberhentian, sanksi penonaktifan, atau apapun gitu yang dilakukan oleh pihak manajerial atau bahkan terhadap pihak manajerial itu sendiri gitu ya. Dan ketiga adalah yang terkait dengan sanksi hukum yang mungkin mengarah pada tindak pidana, ya kita nggak tahu ini ranah kepolisian, yang kalau memang bisa dikembangkan kepada para pihak yang terkait dengan pihak asing bukan tidak mungkin, Mas Timothy ya, karena memang pengelola Bandara Kuala Namu ini kan konsorsium gitu ya, anak dari PT Angkasa Pura yang namanya PT Aviasi, Angkasa Pura Aviasi itu berkolaborasi dengan perusahaan asing ya, termasuk dari India misalnya dalam pengelolaan Bandara Kuala Namu. Jadi para pihak ini semua pasti akan dilakukan pemeriksaan baik di Ombudsman maupun juga mungkin di kepolisian gitu. Oke, nanti kita akan ikuti juga itu perkembangannya. Nah, terkait masih dengan pembagian antara maintenance dengan uji kelayakan tadi, mungkin Pak Saleh lebih bisa menjelaskan nih, Pak Saleh. Maintenance tadi memang seperti menjaga ini pemahaman awamnya begitu ya, kalau maintenance yang menjaga operasional agar setiap hari itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi tampaknya ada yang berbeda di sini, ada sebuah uji kelayakan yang juga seharusnya dilakukan khususnya terhadap benda-benda mekanis yang rumit seperti
lift seperti khususnya di lokasi bandara seperti ini. Nah, apa sebenarnya maintenance ataupun uji-uji rutin yang dilakukan terhadap sebuah lift, dan apakah itu juga termasuk bukan hanya teknis agar bisa berjalan dengan lancar saja, tapi juga seperti yang tadi dikatakan ada mungkin rambu-rambu standar informasi yang seharusnya diberikan juga, dan apakah ini juga diuji juga pada saat masyarakat akan menggunakan sebuah peralatan khusus di sini, Pak Saleh. Terima kasih kepada Pak Timothy. Memang pada saat sebelum lift itu dioperasikan secara umum, itu diuji oleh Dinas Tenaga Kerja dan mereka mengeluarkan semacam surat kelayakan untuk pengoperasian lift tersebut yang telah diuji sebelumnya sesuai dengan standar yang berlaku. Seluruh standar itu diuji kecepatannya, terus pengunci pintunya, terus yang lain-lainnya, mesin-mesin yang ada di lift tersebut itu diuji dan dikeluarkanlah surat kelayakan fungsi oleh Sertifikasi kelayakan fungsi ya. tenaga kerja. Nah itu ada jangka waktunya. Nah itu kita lihat surat yang dari Disnaker itu berapa lama dia layak untuk dioperasikan, dan itu kapan dia harus diuji ulang. Nah terus pada saat misalnya terjadi maintenance dengan penggantian peralatan atau pengesetan ulang daripada suatu kontrolnya, nah itu laporkan kembali kepada Disnaker supaya diuji kembali untuk Nah ini kalau misalnya tidak dilakukan pengujian, ini akan menyimpang. Nah ini yang saya khawatirkan, ini pada saat dioperasikan sekarang ini terjadi penyimpangan terhadap kunci pintunya dari alat kontrol. Nah ini yang harus dikalibrasi ulang. Jadi alat kontrol itu dikalibrasi sesuaikan dengan standar yang berlaku yang dikeluarkan oleh pabrikan. Jadi ada sertifikasi layak fungsi itu tadi yang harus dimiliki oleh peralatan jadi seperti ini. Harus dikaji ulang semuanya, termasuk di kunci pintu dan yang lain-lain, tombol-tombol, kabel fungsi semua. Nah terus untuk peralatan-peralatan, mungkin saja pada saat pemasangan dulu itu ada kelalaian, bisa jadi pada saat itu misalnya bautnya itu kendor pada saat untuk pemasangan kunci pintu, sehingga pada saat dioperasikan itu terlepas dan tidak berfungsi. Nah itu harus dikaji ulang semuanya supaya tidak menimbulkan pendapat-pendapat yang negatif lainnya. Jadi ada yang saya tangkap nih, ada dua momentum lah ya untuk pengujian kembali ini ya, terkait dengan layak fungsinya. Yang pertama adalah secara berkala, itu ya salah satu. Memang ada masa berlakunya lah, begitu ya, di mana setelah sekian lama harus diuji kembali. Yang kedua, kalau ada perubahan, penyetelan ulang dan lain-lain, itu harus ada pengujian kembali untuk menjamin bahwa keseluruhannya berfungsi dengan baik. Kalau secara berkala itu sendiri, Pak Saleh, itu bergantung pada apa? Bergantung pada produsen dari peralatannya sendiri kah yang menentukan kah, atau dari Dinas Ketenagakerjaan kah yang menentukan berapa lama ini mesin ini berkala harus diuji kembali? Untuk berkala itu diserahkan dengan vendor, biasanya diserahkan dengan owner. Owner. Jadi owner itu apakah setiap minggu ataukah setiap hari harus dicek, misalnya dia pakai link itu dan mesin-mesinnya itu harus dikaji ulang. Kecepatan itu dikaji ulang, apakah kecepatannya sudah berubah. Nah kecepatan kalau sudah berubah, ini akan menimbulkan pergeseran lantai. Nah ini yang jadi itu harus pas. Jadi pada saat dia stop di lantai, itu harus elevasinya harus sejajar. Harus pas, Ya. Jadi kalau ada perubahan kecepatan, dia bisa berhentinya tidak tepat gitu ya nanti ya? Ya, tidak ada perubahan di setting awal. Nah itu yang harus dilakukan. Nah untuk yang berkalanya
itu dari vendor, biasanya dari pabrikan lift itu ada standar, misalnya 1 bulan sekali itu harus diapakan, itu ada standarnya, dan dipegang oleh pihak maintenance gedung misalnya, dan dilatih oleh vendor itu. Oke. Kalau misalnya personal yang menangani gedung itu berubah orangnya, nah itu harus kembali dilatih. Jangan sampai terputus ilmu untuk maintenance ini. Oke, jadi ini memang ada bagian-bagian yang ditentukan, tapi lagi-lagi ada sertifikasi yang harus dimiliki, harus tetap tidak boleh kedaluarsa gitu. Nah, Pak Robert, apakah ada permasalahan tersebut yang menjadi temuan, khususnya mungkin ada sertifikasi, kalau tadi kan dikatakan 4 tahun yang terakhir, pengujian terakhir, apakah ini pun sudah melanggar sebuah sertifikasi kah, ada sebuah pengujian berkala yang sudah jelas-jelas terjadwal namun tidak dilaksanakan kah? Ya, kalau soal pengujian kelayakan fungsi jelas sudah ada pelanggaran, Mas Timothy, karena ketentuannya adalah 2 tahun sekali. Pengujian terakhir itu tahun 2019. Nah, 2021 dan 2023 tidak dilakukan lagi. Itu yang jelas-jelas terlihat. Sementara sertifikasi uji kelayakan fungsi terakhir tahun 2017, gitu ya. Jadi ada jeda waktu yang sangat lama yang menurut SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan, tapi itu tidak dilakukan, gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang saya kira penting nanti untuk didalami. Kenapa ini tidak terjadi? Apakah benar memang karena kewenangan itu sudah tidak lagi, karena menurut hasil pemeriksaan kemarin, konon setelah Undang-Undang Cipta Kerja gitu, kewenangan atas uji kelayakan fungsi ini sudah tidak lagi diberikan kepada pihak pengelola gitu. Nah, ini kan hal yang penting untuk kami dalami. Kemudian sisi lain adalah pengawasan sendiri ya dari pihak otoritas bandara, bahkan juga tidak terlepas dari pemerintah daerah, Mas Timothy, pemerintah daerah Deli Serdang gitu ya, karena penerbitan izin operasi lift itu dari Pemda ya, izin operasi liftnya itu dari Pemda, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang. Nah, sejauh mana kemudian pihak yang sudah memberikan perizinan itu juga harus melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian. Jadi sebenarnya sudah ada banyak pihak yang seharusnya mengawasi hal seperti ini gitu ya. Ada saling mengingatkan juga gitu ya. Iya, sistemnya berlapis-lapis, Mas Timothy. Sistemnya berlapis-lapis, ada pengawasan dari pihak OTBAN, otoritas bandara, atas manajemen atau pengelola operator bandara ya. Dalam hal ini PT atau PT aviasi itu. Kemudian ada juga pengawasan dari pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Deli Serdang, atas izin yang sudah mereka berikan terhadap operasi lift yang ada gitu. Jadi kenapa masih kalau sampai betul ada kerusakan yang diakibatkan kelalaian, seharusnya ini pun tidak terjadi, dan mengapa sampai pengawasan berlapis ini tidak bisa mengatasinya? Mungkin ini yang menjadi perhatian Ombudsman gitu ya, Pak Robert? Betul. Oke, nah kita masih ingin mendalami lagi sebenarnya apakah benar ada kerusakan dan lain-lain. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri melihat penanganan pasca kejadiannya seperti apa, Pak Robert? Kita tahu bahwa bahkan pihak bandara sempat mendatangi keluarga korban, memberikan sebuah dana santunan yang kita dapat informasinya 5 juta. Artinya apa, itu untuk apa, tampaknya belum sepenuhnya jelas, karena tidak ada permintaan maaf juga. Kalau keluarga mengatakan gitu ya, tidak ada permintaan maaf juga dari bandara pada saat itu, dari pihak pengelola bandara gitu. Penanganan pasca kejadian sendiri dari Ombudsman melihatnya seperti apa? Yang pasti pertama adalah soal keterbukaan informasi, itu masih sangat minim ya, termasuk penjelasan terkait kejadian yang ada ya, dan terhadap hal-hal yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru belakangan ini ya, soal CCTV dan sebagainya, itu harusnya pihak bandara sudah bisa menjelaskan kepada publik seperti apa duduk soalnya. Kemudian kedua adalah terhadap keluarga korban. Memang kita tahu sudah didatangi membawa uang kurang lebih 5 juta, yaitu mungkin uang layat kali ya, Mas Timothy ya. Yang pasti ini bukan ganti rugi, pasti tidak seperti itu ya. Ganti rugi itu tidak
bisa dilakukan oleh pihak bandara tanpa ada otoritas yang memutuskan. Dalam hal ini apakah di sisi pidana misalnya nanti oleh aparat penegak hukum ataukah di sisi administrasi oleh ombudsman gitu ya. Jadi yang pasti duit itu bukan duit ganti rugi ya, itu duit bagian dari perhatian saja ya, mungkin uang layak terhadap uang duka lah ya terhadap korban gitu. Dan kemudian ketiga adalah saya kira pihak otoritas bandara harus menunjukkan yang tadi itu akuntabilitas kinerjanya gitu dengan pembenahan-pembenahan yang harus optimal gitu ya. Paling tidak depan mata itu sudah harus kelihatan fungsi-fungsi fitur yang ada itu bisa optimal, kemudian juga petunjuk arah, transparansi informasi dan sebagainya. Hal-hal seperti ini harus ditunjukkan di depan ini, Mas Timothy. Jangan kemudian seperti business as usual ya, kembali ke pola-pola yang ada saja gitu yang membuat kemudian publik tidak merasa terlindungi gitu ya, tidak merasa bahwa ada sesuatu yang greget baru yang dilakukan oleh manajemen terhadap perlindungan keselamatan dan keamanan para pengguna bandara gitu. Oke. Saya ke Pak Saleh, sebenarnya standarnya seperti apa Pak Saleh? Kita mungkin belum sering menemui lift 2 pintu seperti ini. Mungkin beberapa di Jakarta adalah beberapa yang kita ketahui, tapi mungkin ini belum terlalu sering kita temui. Nah, biasanya kalau ada standar yang baru seperti ini, apakah ada pengumuman khusus, ada pemberitahuan khusus? Seingat saya pada saat saya mungkin awal-awal menemui lift 2 pintu ini, ada suara yang mengatakan bahwa pintu terbuka di belakang Anda, begitu. Adalah informasi-informasi seperti ini. Bahkan di lift yang ada layar LED-nya juga bisa menginformasikan bahwa yang terbuka adalah pintu di belakang gitu. Nah, ini standarnya seharusnya seperti apa Pak Saleh? Oh ya, terima kasih Pak Timothy. Memang lift yang 2 pintu ini jarang sekali kita temui. Ini adalah lift khusus yang biasanya adalah lift 1 pintu yang mana orang masuk dan keluar dari 1 pintu itulah. Betul. Dan kalau untuk yang lift 2 pintu bisa saja dia masuk dari pintu A dan keluar dari pintu B atau sebaliknya. Nah, itu harus ada rambu-rambu. Jadi pada saat di luar lift itu harus ada juga rambu-rambu memberitahukan bahwa lift ini adalah lift 2 pintu. Dan kan misalnya bekerja pintunya sama, misalnya pintunya serempak atau pintunya tidak serempak membuka. Nah, itu harus ada rambu-rambu. Di dalam lift juga pada saat beroperasi itu orang-orang kan mungkin belum ada yang mengetahui lift itu berfungsi 2 pintu. Nah, harus ada aba-aba di dalam. Jadi ada pemberitahuan semacam suara agar mengetahui. Tapi kalau tulisan itu ada saja yang tidak membaca. Tapi kalau suara itu pasti terdengar oleh orang yang di dalam. Jadi misalnya pada saat sudah di lantai yang dituju, jadi pintu belakang yang membuka. Itu harus ketahuan. Pintu depan itu menutup. Nah, jadi orang sudah bisa mengarah ke pintu yang dimaksud. Itu yang seharusnya dilakukan untuk lift-lift yang 2 pintu. Oke, ini seharusnya jelas dan mungkin Pak Robert, apakah ini akan menjadi standarkah? Apakah ini akan harus ada ditingkatkan? Karena pengelola yang menggunakan lift 2 pintu ini saya yakin bukan hanya di Bandara Kuala Namu saja, mungkin banyak juga yang menjadi berpikir-pikir juga. Apakah ada standar nih yang seharus saya penuhi pada saat menggunakan seperti ini, terutama juga pengguna lift sendiri begitu agar bisa mendapatkan informasi dengan baik. Harus pengaturannya seperti apa nih? Apakah harus ada dari dinas-dinas di masing-masing provinsi kota kah yang belajar dari kasus ini? Ya, yang pasti harus ada penyusunan SOP ya, Mas Timothy. SOP terkait dengan petunjuk informasi, kemudian juga petunjuk penggunaan berbagai fitur yang ada di dalamnya ya. Dalam keadaan panik orang mungkin juga tidak selalu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada gitu ya. Dan bahkan saya berpikir Mas Timothy ini memang cara manual gitu ya untuk lift yang 2 pintu seperti ini, karena ini tidak familiar bagi semua orang. Mungkin ya pihak bandara bisa menugaskan petugas tertentu ya yang akan menemani ketika ada pengguna ya yang bisa saja dia tidak mengerti fungsi-fungsi yang ada di dalamnya gitu. Itu dalam situasi yang khusus saya kira perlu ya pihak bandara menugaskan 1 orang. Kan di
perkantoran-perkantoran biasa itu kita selalu melihat ada petugas yang menemani kita ke atas. Ya. Mungkin tidak semua situasi ya, tapi jika dilihat ada orang tua atau ada orang yang mungkin bisa ya ditengarai tidak terlalu familiar dengan hal-hal itu, ya perlu ditemani oleh petugas khusus gitu. Jadi banyaklah yang harus dibenahi ke depan. Yang pasti bahwa terhadap apa yang sudah terjadi ini harus jadi pembelajaran ya bagi pihak otoritas bandara maupun juga bagi pengelola, bagi para manajemen di sana maupun juga bandara-bandara lain, Mas Timothy. Ya, semoga ini ada perbaikan dan menjadi standar yang lebih menjamin keselamatan pengguna lift, baik itu di bandara maupun di fasilitas umum lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya, Bang Robert Edi dari Ombudsman RI, dan juga Pak Saleh, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Salam sehat untuk Pak Saleh dan juga Pak Robert. Terima kasih. Saudara, kami akan